Jadi gini, karena etiologinya adalah sebetulnya keduanya merupakan penyakit kronik degeneratif. Penyakit kronik degeneratif adalah penyakit yang terjadinya tidak dengan cepat, tetapi setelah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun baru terjadi. Jadi basic dari penyakit kronik degeneratif adalah terjadinya inflamasi. Inflamasi ini tidak bersikap seperti peradangan yang lazim, di mana adanya bengkak, adanya nyeri, adanya kemerahan, dan sebagainya. Tetapi inflamasi ini ada di dalam tubuh, di mana kita tidak bisa melihat, jadi tidak kasat mata. Nah, jadi untuk itu diet yang dibutuhkan adalah tentunya diet-diet yang bersifat non-inflammatory diet. Nah, diet ini terkenal dengan nama Mediterranean diet. Tetapi sebetulnya karena kita orang Indonesia ya nggak mungkin lah masa kita terus harus makan kayak orang Mediterranean, kan susah. Tetapi prinsipnya adalah bahwa akan memperbanyak konsumsi serat, which is sayuran, kemudian kita akan konsumsi lemak, ya lemaknya bukan lemak jahat tetapi lemak yang baik. Nah, lemak yang baik itu bisa kita dapat dari ikan salmon, dan di situ juga ada proteinnya, kemudian dapat dari avocado, ya, dan kita perlu perhatikan untuk perbandingan omega 6 dan omega 9 serta omega 3-nya. Jadi jangan sampai banyak. Kita juga jangan mengkonsumsi yang namanya lemak trans. Lemak trans itu biasanya ada di makanan yang dengan pengawet. Ya, kemudian asupan protein jangan terlalu takut, karena biasanya orang kita sangat takut mengasup protein, apalagi kalau yang sudah rada ada umur, karena protein itu kita butuhkan untuk penggantian sel tubuh dan untuk supaya massa otot kita menjadi lebih baik dan kita dapat tampilannya lebih mudah. Dan tentunya kita harus mengurangi gula, ya, karena gula adalah sumber dari segala sesuatu yang tidak baik. Ya, dan kita harus mengurangi konsumsi karbohidrat karena kita tahu bahwa karbohidrat juga akan menjadi gula lambat laun. Tadi saya udah jawab ya bahwa itu dua entity yang totally berbeda dan tidak bisa dirangkum. Itu berbeda sekali antara saya darah tinggi misalnya dan saya asam urat, juga nggak sama. Saya diabetes dan saya kolesterol, itu yang nggak sama juga. Jadi memang itu entity-nya berbeda. Hanya penyebabnya bisa sama gitu loh. Misalnya makanannya, pola hidupnya nggak full. Nah, dua-duanya bisa menjurus ke penyakit-penyakit yang namanya kronik degeneratif. Keduanya itu kan penyakit kronik degeneratif, tetapi jenis penyakitnya itu berbeda. Nah, biasanya gejalanya tidak jelas ya. Kalau asam urat biasanya orang itu baru sadar setelah dia ada attack. Setelah dia attack, nyeri banget baru dia tahu. Ya karena terbentuknya trofi, jadi yang kayak benjolan-benjolan itu kan pada stadium lanjut, bukan pada stadium awal. Jadi kalau di awal yang nggak tahu tidak ada gejala. Ya demikian pula dengan kolesterol. Sebelum terjadi sesuatu yang berbahaya ya gejalanya apa? Semuanya subtle, artinya sangat mild dan tidak jelas gejalanya itu. Ada yang bilang leher kenceng-kenceng, tapi kan leher kenceng-kenceng juga bukan berarti harus kolesterol kan. Jadi tidak ada gejala-gejala yang bisa menunjukkan terjadinya sebelum itu terlambat. Jadi biasanya kalau udah muncul sesuatu ya ternyata itu sudah sangat terlambat. Jadi gini ya, kita mungkin pijat itu kan macam-macam. Massage itu berbeda-beda. Mulai dari Swedish massage sampai trigger point massage sampai shiatsu, hot stone. So there are many things of massage. Tapi mungkin untuk memudahkan bagi orang awam, karena itu adalah namanya pijit, dan biasanya takutnya mereka nggak ngerti cara pijit yang betul. Jadi sebaiknya kita bilang aja udah jangan dipegang dan jangan dipijit-pijit. Tetapi tentunya untuk ahlinya, untuk orang yang mengerti massage dengan baik pada artritis, ini semua artritis ya, karena gout adalah gout atau asam urat termasuk salah satu bentuk dari artritis yang sangat lazim. Ya tentunya tidak pada saat attack. Ya tetapi untuk membantu relaksasi and so on itu bisa dilakukan di tangan orang yang memang mengerti.
kita jangan parno dulu ya, karena biasanya kalau kita let's say kolesterol, ya langsung otaknya mikir, aduh gue bakal sakit jantung, gue bakal stroke, ya umur gue bakal terhitung, dan akibatnya parno banget dan takut banget. Itu pertama jangan. Nanti nomor satu, seperti halnya asam urat ya. Jadi pertama adalah kita harus mengerti artinya stress reduction. Ya, kita jangan menjadi makin parno, makin stres, karena kita tahu dengan hormon-hormon stres yang meningkat hanya akan memperburuk metabolisme kita sendiri. Nomor satu, please don't do too much stress. Ya, justru kalau kita ada stres, kita harus berusaha untuk mereduksi stresnya. Caranya bagaimana? Ya, masing-masing orang akan berbeda. Kedua, tadi udah dijabarkan tentang perlunya nutrisi yang baik, ya yang tadi yang disebut dengan non-inflammatory diet tadi. Ketiga, apabila kita membutuhkan suplementasi, artinya nutraceutical, ya jangan asal beli atau jangan berpikir bahwa oh temen gue sakitnya sama, minum itu berarti gue juga akan beli dan minum yang sama. Itu tidak seperti itu ya, sebaiknya konsultasikan dengan dokter untuk pemakaian suplemen, karena suplemen ada interaksi juga dengan obat, dia berinteraksi juga dengan suplemen yang lain, dan yang bagus buat saya mungkin belum tentu bagus untuk orang lainnya. Setelah itu kita juga perlu adanya keseimbangan hormonal. Ya, ini juga tentunya membutuhkan penanganan dokter, jadi jangan diseimbangkan sendiri. Yang kelima, tentu kita perlu berolahraga ya. Olahraga seperti apa? Nah, itu juga tiap orang tidak sama. Jadi kira-kira seperti itu jalur-jalurnya yang dapat kita lakukan. Dan jangan menganggap bahwa kalau sekali kita sudah terkena penyakit kronis ini akan berlanjut dan akan menjadi lebih berat dan akhirnya kita menjadi cripple orang-orang yang handicap. Bahwa tidak selamanya seperti itu, bahwa penyakit kronis pun dapat diputar kembali ya dengan pola hidup yang benar dan penanganan secara terintegrasi.